Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat sejak Senin petang hingga malam hari mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang dan beberapa wilayah terendam banjir. Sebelumnya ada pun peringatan tentang awan cumulonimbus skala besar yang berpotensi hujan lebat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab dari luar studio. Pak Fahri, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Pak Fahri, apa yang menyebabkan intensitas hujan di wilayah Jabodetabek ini mengalami peningkatan signifikan, Pak? Iya, yang pertama dari skala iklim saat ini untuk wilayah Jabodetabek memang sedang dalam periode peralihan ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, tipikalnya di periode peralihan seperti sekarang adalah hujan lebat, tapi dalam durasi yang pendek gitu ya. Kalau di periode puncak musim hujan itu hujan bisa terjadi sepanjang hari. Nah, tapi kalau di periode peralihan ini mungkin 2-3 jam tapi intensitasnya lebat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari faktor dinamika atmosfer yang terjadi di atas Pulau Jawa khususnya dan juga Sumatera bagian selatan. Adanya massa udara yang memang basah ya, yang banyak mengandung uap air yang berasal dari Samudra Hindia yang membentuk sel-sel awan yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas lebat tadi. Ditambah lagi dengan kondisi topografi ya. Kemarin kan hujan di selatan ya, di Sukabumi, Bogor. Itu faktor topografi juga turut berpengaruh di situ dalam pembentukan awan-awan hujan. Baik, Pak Fahri, apa yang perlu diwaspadai Pak dengan adanya peralihan cuaca ini? Ya, tentu yang perlu kita waspadai adalah potensi terjadinya bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi akibat adanya hujan lebat ini gitu ya, seperti banjir bandang, longsor. Nah, ini yang perlu kita waspadai, terutama memang untuk daerah-daerah yang sudah dipetakan oleh Pemda sebagai daerah rawan, baik itu longsor, banjir gitu ya. Nah, apalagi untuk daerah yang kelerengannya terjal, yang sudah lama tanahnya kering, ketika menerima hujan awal yang deras, yaitu juga rawan untuk terjadi longsor. Pak Fahri, apakah ini artinya bahwa curah hujan di wilayah Jabodetabek ini akan mengalami peningkatan dalam beberapa hari mendatang atau seperti apa? Ya, potensinya masih ada dan masih fluktuatif ya. Dalam 3 hari ke depan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih ada potensinya di Jabodetabek, terutama di Jabodetabek bagian selatan dan timur gitu ya, terutama pada siang hingga malam hari. Baik, daerah-daerah mana saja Pak Fahri yang perlu diwaspadai dengan adanya curah hujan yang mengalami peningkatan ini? Di Indonesia atau Jabodetabek aja? Indonesia, Pak. Ya, untuk 3 hari ke depan beberapa daerah yang perlu kita waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk Sumatera antara lain di pesisir barat Sumatera ya, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan juga di Kalimantan itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bagian utara. Kemudian untuk Sulawesi umumnya adalah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ya. Itu juga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan Gorontalo, Sulawesi Utara juga. Untuk Papua di Papua bagian selatan juga berpotensi hujan sedang hingga lebat. Mungkin itu, Pak. Untuk wilayah Jabodetabek mana saja Pak Fahri yang perlu diwaspadai curah hujan yang tinggi? Ya, untuk Jabodetabek dalam 3 hari ke depan yang perlu diwaspadai, terutama Jabodetabek bagian selatan ya, Depok, Bogor, Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Kapan Pak Fahri kita akan betul-betul memasuki musim hujan? Untuk Jabodetabek ya? Ya. Ya, untuk Jabodetabek kita perkirakan awal musim hujannya itu antara akhir Oktober hingga pertengahan November. Itu awal musim hujannya. Jadi saat ini kita sedang dalam periode peralihan. Sampai menunggu akhir Oktober nanti, karakteristik hujan yang kira-kira nanti akan turun di wilayah Jabodetabek ini seperti apa Pak Fahri? Ya, seperti tadi saya sampaikan, di periode peralihan ini tipikal hujannya adalah
deras, tapi dalam periode yang singkat, gitu ya, 2-3 jam. Nah itu, tapi tetap juga perlu kita waspadai ya, Jabodetabek terutama baik hujan di hulu, di Bogor, Puncak, Cianjur maupun hujan di atas Jakarta sendiri, itu yang perlu kita waspadai. Nah kemudian yang juga kadang dan umum terjadi di periode peralihan ini adalah kondisi puting beliung, angin kencang dalam periode singkat. Nah ini yang perlu kita waspadai, bisa menyebabkan pohon tumbang ataupun bangunan yang tidak kokoh bisa roboh. Baik, Pak Fahri, apakah kondisi cuaca yang terjadi di masa peralihan ini memang kondisi normal, selalu terjadi setiap tahun, atau memang ada fenomena lain, Pak Fahri? Ya, kalau kita lihat kondisinya, memang ini sebuah fenomena yang lazim terjadi di periode peralihan ya. Kondisi hujan deras dengan periode singkat dan juga intensitas yang begitu tinggi. Mungkin yang perlu kita waspadai justru bahwa ini baru awal gitu ya. Kita belum memasuki bahkan musim hujan pun belum gitu kan ya untuk Jabodetabek. Nah, jadi kondisi hujan dengan intensitas yang jauh lebih lebat masih mungkin terjadi dalam waktu-waktu ke depan. Baik, karena kita sedang dalam pandemi COVID-19, Pak Fahri, apakah mungkin ada saran tertentu mungkin dari BMKG untuk mewaspadai mengenai kondisi cuaca kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi pada saat ini? Ya, tentu kesiapsiagaan ini menjadi hal yang penting ya. Mungkin kita bisa mulai dari lingkungan kita masing-masing dulu gitu ya. Kalau kita bicara bencana hidrometeorologi seperti banjir, prinsipnya ketika hujan turun dan airnya bisa diserap dan dialirkan, itu banjir tidak akan terjadi kan. Nah, mungkin ini kita memastikan dari lingkungan kita sendiri dulu, saluran air kita pastikan lancar. Kemudian atap-atap tuh yang mungkin banyak terisi daun gitu ya, itu mulai dibersihkan. Kemudian pohon-pohon yang rindang dan sudah tua mungkin bisa dipangkas gitu ya. Nah, kemudian dalam skala yang lebih luas, mungkin pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai itu siap menerima dan mengalirkan air. Baik, ada waktu-waktu tertentu Pak Fahri yang di mana kemudian cuaca hujan deras ini biasa terjadi, apakah itu pagi, siang, atau malam? Ya, untuk periode peralihan seperti saat ini, hujan umumnya terjadi pada siang hingga malam hari ya. Sekitar sore lah jam 3-an, jam 4 sampai dengan malam hari. Nah, kemudian malam hingga pagi hari cenderung mereda. Namun nanti ketika kita sudah masuk puncak musim hujan, hujan bisa terjadi sepanjang hari. Baik, Pak Fahri Rajab, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.